Tiroto bersama rekan saya Seti Herianto dari SMP Negeri 2 Jatiroto akan mempraktekkan kegiatan coaching akademis di mana kami akan mempraktekkan menggunakan tema yang sama tapi kami akan bertukar peran. Pada praktek coaching pertama ini, saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya Seti Herianto akan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Seti. Apa kabar sore ini? Pagi ini. Ya, maaf. Ini kok saya lihat-lihat Pak Seti sepertinya sedang ada sedikit masalah ya. Dari wajahnya kok seperti ditekuk-tekuk seperti itu. Ada apa ini Pak? Dan Bu, kami koordinasi terkait penyelesaian semester 1 ini. Kemudian kepala sekolah menyampaikan tentang target kelulusan yang 100% itu Bu. Apapun alasannya harus lulus 100% begitu. Nah ini yang buat saya resah dan kepikiran terus Bu. Oh, jadi target dari kepala sekolah yang harus lulus 100% itu ya Pak yang jadi beban pikiran Pak Seti. Lalu kenapa Pak kok bisa menjadi beban pikiran? Mungkin Pak Seti bisa bercerita kepada saya. Saya itu punya 2 murid di kelas 8 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Kemudian ada juga nih 1 murid yang tidak pernah masuk. Akhirnya mereka nggak punya nilai sama sekali gitu loh pada mata pelajaran saya. Tapi nilai yang lain juga nggak ada karena mereka juga memang jarang mengikuti pelajaran. Dan pada semester ini, akhir ini harus lulus 100% begitu. Dari cerita Bapak ini kok saya kurang begitu ini ya Pak ya. Pak Seti mungkin bisa menceritakannya lebih detail alasan ketiga murid Bapak itu kenapa nggak pernah mengikuti penilaian. Iya Bu, jadi gini, ada yang murid nggak pernah berangkat itu kan yang satu karena habis kecelakaan, dia retak gitu Bu, patah tulang begitu, membutuhkan waktu lama dan sudah hampir 5 bulan dia nggak masuk. Sekarang kondisinya sudah mulai membaik, walaupun belum 100% begitu. Nah, saya sudah klarifikasi juga ada yang guru BK. Ternyata yang 2 anak ini juga memang malas begitu Bu. Karena juga katanya sih rencana mereka itu mau keluar dari sekolah ini gitu. Dan orang tuanya nggak bisa mengarahkan, walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar mereka itu mau menyelesaikan di sekolah ini gitu Bu. Oh, jadi selama ini ada masalah ketiga murid itu yang Ya, Bu. belum mempunyai nilai sama sekali ya Pak ya. Jadi Ya, Bu. berangkat dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Seti? Jadi Pak Seti menghendaki kondisi yang seperti apa seharusnya terjadi ya terkait masalah ketiga murid Bapak tadi. Saya sih sebenarnya simpel aja ya Bu. Saya setuju nggak apa-apa target 100% dari sekolah, tetapi harus ada dasar yang benar begitu Bu. Tidak memberi nilai asal tanpa melalui cara yang benar begitu Bu. Iya. Keren loh Pak, luar biasa loh. Pendapat Pak Seti ini luar biasa. Jadi kita sebagai guru ya Pak menjadi contoh ya, digugu dan ditiru. Jadi harus memberikan tauladan yang baik sesuai dengan peraturan akademik. Ya, kemudian dengan kondisi murid yang demikian tadi Pak Seti. Kita kan sudah berada di hampir ujung semester nih Pak. Harapan Pak Seti, target yang Pak Seti targetkan terhadap ketiga murid tadi bagaimana Pak? Saya sih pengennya mereka punya nilai yang berkualitas gitu pada mata pelajaran saya gitu aja. Nggak lebih sebenarnya sih.
Oh, nilai berkualitas maksud Pak Seti yang seperti apa itu, Pak? Jadi menurut saya nih ya, kalau menurut saya nilai berkualitas itu nilai yang mereka dapat itu karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran yang mereka kerjakan itu bukan dikerjakan orang lain begitu Bu. Selain itu mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah direncanakan begitu. Simpel sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Seti ini, punya murid Bapak ini harus punya nilai yang lengkap gitu ya Pak, karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri, begitu ya Pak? Nah, kalau seperti itu, menurut Pak Seti sendiri nih, kira-kira apa saja yang bisa Pak Seti lakukan untuk mempertahankan prinsip Bapak yang sudah keren tadi, sekaligus memenuhi target kepala sekolah untuk kelulusan 100%? Ini dia Bu, yang saya masih memberikan cara, makanya saya ngajak ini untuk berdiskusi kali ini. Oke, berarti masih dalam proses pemikiran ya, Pak, ya? Bingung ini. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk Pak Seti. Sejauh ini langkah apa saja yang sudah pernah Pak Seti lakukan terkait permasalahan tadi? Sebenarnya sih sudah ada beberapa upaya ini yang saya tempuh, seperti menghubungi orang tuanya, meminta kerjasama gitu agar anaknya mau berangkat kaki yang sehat, kemudian meminta bantuan pada orang tuanya yang kecelakaan itu agar mau mempelajari materi dan mau mengerjakan soal yang saya kirim berarti A begitu. Ke orang tua kan sudah mulai ini ya, apa namanya, pembelajaran daring kan pakai itu. Kemudian saya juga nitip pesan, apa namanya, soal saya kirim titipkan sama teman dekatnya untuk menyampaikan pesan tertulis itu agar mereka mau berangkat, kemudian mengerjakan penilaian dari saya, tetapi hasilnya sama Bu, mereka tidak berangkat, soal juga tidak dikerjakan, aduh pusing Bu. Jadi selama ini Pak Seti sudah melakukan secara optimal ya sebenarnya ya, melakukan pendekatan secara optimal, tetapi hasilnya masih belum ada, bisa dibilang belum ada hasil ya, Pak, ya? Kayak putus asa gitu Bu. Lalu jangan putus asa Pak Seti. Jadi Pak Seti harus tetap semangat ya, pasti ada jalan, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Seti, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak akan lebih manut, bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Pak Seti melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira? Apa ya Bu, mungkin mereka itu mau memahami dan mengerjakan soal tersebut ketika saya datangin ke rumahnya langsung, kemudian saya bimbing dan saya tunggui. Mungkin mereka mau kali Bu ya. Nah, itu sepertinya ide yang bagus itu, Pak. Hmm, Boleh dicoba itu. benar juga ya Bu. Kenapa saya kemarin nggak pikiran gitu ya? Nah, baik Pak Seti. Jadi, Pak Seti akan memulai mencoba ide tersebut. Kapan Pak ini rencananya? Segera mungkin Bu. Besok pagi mungkin setelah tugas mengajar saya akan langsung mengeksekusi planning ini. Kayaknya bagus nih ya. Mantap nih Pak Seti, semangatnya luar biasa. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning ini. Pak Seti ya, kalau menurut ini tadi bahwa ada 3 murid Bapak yang bermasalah tadi, yang tidak memiliki nilai ya Pak, mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana nih perencanaan jadwal pelaksanaan dari ide Bapak tadi? Saya mungkin akan memulai dengan penilaian harian yang pertama mungkin. Saya akan datangi satu persatu ke rumah mereka, kemudian minggu berikutnya saya lanjutkan berikutnya begitu. Mungkin begitu ya, biar terjadwal gitu maksudnya.
Iya, iya, iya. Kemudian untuk melaksanakan planning Bapak tadi, untuk merealisasi planning Bapak tadi, mungkin Pak Seti butuh bekerja sama dalam menangani masalah ini. Kira-kira Pak Seti akan bekerja sama dengan siapa ya? Agar hasilnya lebih maksimal? Iya, kalau saya sendiri mungkin nggak akan maksimal apa adanya tambahan dari orang tua mungkin yang atau mungkin kalau di sini kan beberapa yang tinggal sama orang wali begitu agar mereka memantau langsung menyemangati siswanya kemudian mereka agar apa namanya ya mereka syukur-syukur mereka mau datang ke sekolah lah gitu. Dan termotivasi kembali agar mereka mau sekolah dan mungkin ini harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan agar mereka termotivasi belajar lagi Bu. Mantap, luar biasa sekali Pak, matang sekali perencanaan Pak Seti. By the way, kita ini ngobrol sudah lumayan lama nih. Menurut Pak Seti, hal bermanfaat apa yang Pak Seti peroleh dari percakapan kita tadi? Yang bermanfaat bagi saya ini awalnya saya dan bagaimana harus memenuhi target sekolah, tetapi juga terkait profesionalisme sebagai guru gitu ya. Sekarang saya sudah tahu harus bagaimana, kemudian dengan juga memenuhi target sekolah, kemudian apa namanya, saya juga bisa melakukan home visit dengan benar, mendampingi mereka secara langsung, mengerjakan penilaian agar mereka terbuka. Baik Pak Seti, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tadi Pak, bagaimana perasaan Pak Seti sekarang? Alhamdulillah Bu, semula saya galau, bingung gitu, sekarang sudah tercerahkan kembali dan bersemangat. Terima kasih Bu Nini ya atas bantuan dan dukungannya. Sama-sama Pak Seti, alhamdulillah saya juga ikut lega Pak Seti bisa menyelesaikan masalah tadi. Pak Seti bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari pemikiran Pak Seti sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi Pak Seti dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil dan sukses. Dan jangan lupa setelah action nanti saya dikabari lagi hasilnya ya Pak Seti. Pasti Bu, terima kasih.